200 sampai 300 pemain keturunan siap bela Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia bakal beri kejutan. Sinteyong persiapkan hal ini demi buat skuad Garuda Talk Chair di Piala Asia U23. Dan informasi yang terakhir, kok Sinteyong nekat sih panggil 3 pemain yang disanksi AFC ke Timnas Indonesia U23? Dan inilah penjelasannya. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama, ternyata saat ini sudah ada 200 sampai 300 pemain keturunan di luar negeri yang siap membela Timnas Indonesia. Hal itu berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Staf Khusus Menpora Urusan Diaspora, Hamdan Hamidan. Seperti diketahui belakangan memang pemain keturunan Indonesia di luar negeri dilirik oleh PSSI dan tim pelatih tim nasional. Bahkan para pemain tersebut dibutuhkan bukan cuma untuk level senior tapi juga di kategori usia U20 bahkan U17. Para pemain tersebut dibutuhkan oleh Timnas Indonesia selain demi mengangkat prestasi juga ada transfer ilmu kepada punggawa lokal. Apalagi belakangan yang dilirik punya kualitas yang boleh dikatakan grade A seperti Shani Patinama dan Sandy Wells yang di timnya masing-masing di Eropa main sebagai pemain utama. Nah, ternyata saat ini ada data pemain keturunan yang siap memperkuat skuad Garuda sudah cukup banyak. Hal itu dibeberkan oleh Hamdan Hamidan yang memang bertugas mencari pemain berdarah Indonesia di luar negeri bukan cuma untuk cabang sepak bola saja. Saya pernah terlibat membantu itu ya, Jordi, Shani, Sandy itu memulai dengan Ivar, Rafael, dan Justin. Dan sebelumnya kami bantu untuk menyiapkan trial Max Christoffel, Jim Croxy, dan Kai Boham. Waktu saya di PSSI, saya buka-buka data, saya tunjukkan kepada pelatih. Saat itu ada 170 pemain keturunan, sekarang ada 200 sampai 300 pemain, kata Hamdan. Dikutip dari kanal YouTube Spotify Indonesia. Hamdan sendiri setuju dengan anggapan tidak boleh banyak-banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Dia pun mengatakan kalau memang seharusnya pemain yang dinaturalisasi Indonesia punya grade A. Naturalisasi itu jangan banyak-banyak, saya setuju. Tapi kami harus cari yang grade A, the best of the best ya. Seperti kami dapat yes dari Justin Hubner, dia akan grade A dari Belanda. Lalu pemain-pemain seperti itulah yang perlu didatangkan yang punya potensi dahsyat dan keinginan membela Indonesia. Memang gak sembarangan, ujar dia. Dan kita beralih ke informasi yang lainnya. Ya, kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri yang akan berlangsung pada 6 sampai 12 September di mana Sinteyong sepertinya tidak akan coba-coba lagi. Dengan target tersebut, Sinteyong diyakini akan menurunkan skuad terbaiknya, mengingat lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia bukan lagi tim-tim Asia Tenggara. Untuk itulah Sinteyong dikabarkan akan memanggil semua talenta terbaik Timnas Indonesia yang juga sedang bermain di luar negeri. Di babak kualifikasi Piala Asia U23 sendiri, Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dan juga Taiwan. Manuver Turkmenistan sendiri perlu diwaspadai, pasalnya pada edisi sebelumnya, wakil dari Asia Tengah itu mampu melaju hingga babak perempat final di Uzbekistan. Padahal Turkmenistan saat itu berstatus sebagai tim debutan dan terlebih saat ini Turkmenistan tengah menggelar pemusatan latihan di China dan akan melakoni 2 laga uji coba sebagai bagian dari persiapan. Berkaca dari hal tersebut, duel Indonesia versus Turkmenistan sendiri diprediksi akan berlangsung dengan sangat sengit. Ya, pelatih Sinteyong nekat memanggil 3 pemain yang sedang disanksi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U23 proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketiganya yaitu Titan Agung, Komang Teguh, dan Tovani Muslihuddin. Ya, ketiga pemain tersebut disanksi AFC imbas dari aksi tawuran massal Timnas Indonesia U22 dengan Thailand dalam partai final SEA Games 2023 di Kamboja pada Mei 2023. Mereka dijatuhi hukuman larangan 6 kali bertanding.
AFC bahkan melarang Titan Agung dan Komang Teguh untuk berlaga di Piala AFF U23 2023. Di ajang tersebut, total timnas Indonesia U23 melakoni 4 laga. Lantas apa yang membuat Sinteyong berani memanggil ketiganya ke TC timnas Indonesia U23 proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan dimulai pada 4 September 2023 di Solo nanti? Pemain-pemain yang dipanggil pelatih Sinteyong kali ini sudah dimasukkan ke BTN atau Badan Tim Nasional. Usulan dari pelatih ini akan diajukan, ditanya ke AFC karena ada 2 pemain yang kemarin dihukum oleh AFC nggak boleh main karena SEA Games itu. Jadi walaupun kita berpikir bahwa itu hanya AFF, itu dianggap sebagai friendly match, bukan sebagai bagian dari jadwal atau agenda FIFA, sehingga kita untuk lebih jelas, kami ya ini membuat surat kepada AFC untuk memastikan bahwa mereka apakah boleh bermain atau tidak. Kata anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga kepada awak media. Ya, Arya Sinulinga pun berharap AFC bisa memberikan respon cepat. Pasalnya kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan digelar pada beberapa pekan lagi, tepatnya pada 9 sampai 12 September 2023. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sudah ada informasi dan pemberitahuan dari AFC. Apakah pemain yang dipanggil Sinteyong itu bisa dimainkan dalam pertandingan timnas yang memang masuk dalam jadwal agenda FIFA. Ya, di kualifikasi Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 jadi tuan rumah grup K. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Chinese Taipei dan Turkmenistan. Duel kontra Chinese Taipei akan digelar pada 9 September nanti, sementara partai melawan Turkmenistan dihelat 3 hari berselang. Dan 2 laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Manahan Solo.